Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik. Hari ini kita akan melakukan perkuliahan dengan tema pengantar ilmu kesehatan masyarakat. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, lebih baik kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga kuliah hari ini bisa berjalan dengan lancar. Kuliah hari ini akan membahas tentang beberapa pokok bahasan. Yang pertama adalah latar belakang ilmu kesehatan masyarakat, sejarah ilmu kesehatan masyarakat, periode-periode ilmu kesehatan masyarakat, dan perkembangan ilmu kesehatan masyarakat di Indonesia. Pertama, kita akan membahas tentang latar belakang dari ilmu kesehatan masyarakat itu sendiri. Ilmu kesehatan masyarakat itu berasal dari ilmu induknya, yaitu ilmu kedokteran. Nah, di sini dengan perkembangan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, akhirnya terlahirlah ilmu kesehatan masyarakat, dan dengan ilmu-ilmu yang lain yang harus ditampung menjadi wadah ilmu kesehatan masyarakat. Nah, ilmu kesehatan masyarakat saat berpisah dengan ilmu induknya, itu dia tidak serta-merta memisahkan diri, namun mereka saling bekerja sama untuk saling mendukung meningkatkan kesehatan populasi. Nah, inti dari masalah ilmu kesehatan masyarakat itu ilmunya adalah tentang pencegahan atau prevention, yaitu untuk melakukan pencegahan terjadinya suatu penyakit. Nah, pada tahun 1920, Winslow dari University of Yale itu mengungkapkan bahwa ilmu kesehatan masyarakat adalah suatu organizer community effort, yaitu artinya adalah suatu upaya untuk melakukan atau menyelesaikan masalah kesehatan yang dilakukan secara terorganisir, terstruktur, terencana, dan dilakukan evaluasi dan monitoring. Public health itu terdiri dari dua kata mengandung arti dari suatu dua kata, yaitu pengetahuan dan teknologi, dan mereka itu saling berhubungan untuk menyelesaikan masalah kesehatan. Nah, jika dilihat dari perpaduan ketiga kata ini, maka sebenarnya public health itu lebih cocok dipanggil public health sciences. Namun di sini biasanya tetap dipanggil public health. Istilah kesehatan masyarakat itu dapat diartikan sebagai masalah kesehatan, yaitu untuk mengatasi masalah kesehatan yang ada di masyarakat. Namun, masalah juga bisa diartikan sebagai masalah yang lain, tidak hanya tentang penderitaan, kesuburan, kecacatan, dan masalah kesehatan yang biasa diartikan. Namun bisa diartikan umum seperti masalah lingkungan, kependudukan, perilaku, administrasi, dan lainnya. Nah, kemudian bisa juga
Istilah kesehatan masyarakat diartikan sebagai upaya-upaya yang terprogram. Upaya yang terprogram untuk apa sih? Untuk mengatasi masalah kesehatan. Baik itu masalah yang berasal dari individu atau dari masyarakat, sehingga saat suatu masalah kesehatan masyarakat itu terjadi tidak bisa kita atasi dengan sembarangan atau asal-asalan, namun harus secara terprogram, terorganisir, terencana dengan pengelolaan yang jelas, terarah, sistematis. Nah, kemudian istilah dari public health juga bisa diartikan sebagai suatu disiplin ilmu, di mana saat dia menjadi disiplin ilmu, maka melahirkan beberapa keilmuan dari public health ini sendiri, baik itu dari D3, kemudian dari S1 atau jenjang sarjana, dan jenjang S2 dan juga doktoral. Bagian kedua, kita akan membahas tentang sejarah dari ilmu kesehatan masyarakat. Nah, kesehatan masyarakat itu awalnya lahir pada awal atau pertengahan abad ke-19. Nah, di sini kenapa bisa terlihat bahwa adanya public health ini? Itu karena ada upaya untuk menghindari atau mencegah penyakit di suatu masyarakat. Kemudian ada juga tindakan untuk kebersihan perseorangan dan lingkungan. Nah, di sini misalkan untuk mencegah terjadinya wabah, orang melakukan pembersihan lingkungan, kemudian dia melakukan hygiene sanitasi. Nah, kemudian yang ketiga ada perilaku hidup bersih dan sehat seperti cuci tangan, memakai sabun, kemudian mengganti semua pakaian setelah bepergian, seperti itu. Dan unsur awal tentang kesehatan itu adalah adanya pemahaman tentang natural history of disease, yaitu memahami terjadinya suatu penyakit yang berawal dari seseorang yang awalnya itu sehat, kemudian dia mengalami beberapa gejala, dan kemudian dia sakit dan harus melakukan, dan akhirnya dia bisa sembuh atau meninggal. Ini adalah perkembangan dari ilmu kesehatan masyarakat yang sebenarnya dari zaman prasejarah pun sudah ada ilmu kesehatan masyarakat yang terwakili dengan kata primitive medicine atau pengobatan primitif. Kenapa sih disebut sebagai pengobatan primitif? Karena di situ saat nenek moyang kita mengalami sakit atau berbagai masalah seperti rasa nyeri, demam, mual-mual, muntah, diare, kejang, itu mereka sudah mengenal ramuan-ramuan obat-obatan yang ditemukan atau diperoleh dari lingkungan. Baik itu berasal dari tumbuhan atau hewan atau bahan lain yang ada di lingkungan. Nah, kemudian alat yang digunakan itu pun sangat sederhana, dan tindakan atau tata caranya juga masih empirik dan rasional berdasarkan pengalaman yang diwariskan dari pendahulunya. Nah, jadi dasar iptek yang dikuasai itu masih sangat primitif dan sederhana, yang mengakibatkan beberapa penyakit itu
kurang atau belum bisa dikuasai serta diatasi. Dan akhirnya muncul beberapa pemahaman bahwa atau pada kepercayaan tertentu bahwa adanya kekuatan gaib lain atau mistis magic yang lain yang berperan untuk menyebabkan suatu masalah kesehatan ini. Nah, pada zaman prasejarah ini atau pra-peradaban, manusia nenek moyang kita itu dianggap sudah mengalami atau mengenal ilmu kedokteran primitif yang didasari oleh iptek yang dikenal dengan seni dan keterampilan pengobatan atau the art of healing. Nah, semua itu terlihat dari apa yang diwariskan nenek moyang kita itu dari peninggalan alat-alat bersejarah. Nah, kemudian juga saat itu sudah ada pengobatan tradisional atau disingkat Batra. Namun konsep Batra di sini itu adalah pengobatan yang tidak berbau unsur-unsur mistis, magic, tahayul, atau yang berbau gaib lainnya. Karena pada hakikatnya didasarkan pada cara-cara empirik dari pengalaman turun-temurun nenek moyang kita yang cukup rasional dan secara nyata terbukti keampuhan dan kemanjurannya. Tentang pengobatan Batra ini pun dilindungi oleh Undang-Undang Kesehatan, yaitu Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 92, dan juga dalam Sistem Kesehatan Nasional dan dalam GBHN yang merupakan sebagai upaya warisan nenek moyang kita yang dilindungi, dilestarikan, bahkan dikembangkan. Nah, kemudian setelah itu ada zaman peradaban dini, yaitu sisa dari peninggalan nenek moyang kita itu akhirnya terlihat bahwa memang mereka sudah bisa melakukan beberapa pengobatan, kemudian melakukan sistem pembuangan air limbah yang teratur, baik itu dari kamar mandi atau dari limbah dapur. Kemudian juga terlihat bahwa sudah ada fasilitas kamar mandi dan pembuangan air limbah seperti pipa-pipa dan sebagainya. Kemudian di zaman peradaban dini ini, kemudian ada juga zaman Tiongkok kuno. Nah, di situ lahir beberapa ilmu kedokteran Cina kuno yang diakui oleh Himpunan Pengetahuan Kedokteran Dunia bahwa tersusun secara sistematis. Nah, prinsip yang mereka anut itu prinsip yin dan yang. Yang artinya adalah jantan, yang aktif, sedangkan yin artinya betina yang pasif. Keseimbangan dari kedua prinsip ini yang berlawanan berarti adalah kondisi sehat yang baik. Penyakit akan timbul bila kedua prinsip tersebut tidak berada dalam keseimbangan. Nah, pada zaman ini sudah mengenal hygiene atau perilaku dan tata cara hidup sehat atas dasar kebersihan, kemudian perilaku makan dan pengaturan gizi yang sehat. Kemudian melakukan ramuan-ramuan pengobatan yang didukung oleh sistem kedokteran mereka. Mereka juga sudah mulai mengenal atau merintis praktik imunisasi seperti pada cacar dan sebagainya. Dan ada juga yang dilahirkan adalah iptek akupuntur yang dikembangkan dan diintegrasikan juga dengan ilmu kedokteran modern saat ini juga masih ada. Kemudian pada zaman Mesir kuno itu dilahirkan
suatu bidang kedokteran dan kesehatan yang di dalamnya itu terlihat bahwa mereka sudah mempunyai atau memiliki resep-resep ramuan obat-obatan yang sudah lebih baik. Kemudian mereka juga akhirnya melahirkan beberapa sistem penyaluran limbah yang lebih baik yang tertutup di bawah tanah. Kemudian pada zaman Yunani kuno itu mulailah muncul beberapa sejarawan yang di sana tercatat seperti Hippocrates yang dikenal sebagai bapak kedokteran. Di situ juga lahir beberapa ilmu seperti ilmu untuk mengatasi masalah lingkungan dan perilaku hidup penduduk. Nah, di sini juga akhirnya muncullah epidemiologi untuk mengatasi beberapa masalah kesehatan di masyarakat. Nah, kemudian pada zaman Romawi kuno akhirnya lahir beberapa untuk mengatasi atau mencegah malaria. Kemudian ada tempat-tempat mandi khusus. Nah, di sini juga akhirnya muncul dari tokoh bernama Galen itu merumuskan bahwa penyakit itu timbul karena adanya 3 faktor, yaitu predisposing atau pendahulu, yaitu seperti faktor lingkungan, genetik, kemudian faktor exciting atau pemicu, dan faktor lingkungan itu sendiri. Nah, kemudian kita beralih ke zaman peradaban. Nah, di zaman peradaban ini akhirnya mulailah menjadi terjadi pemikiran yang sudah empiris, rasional, alamiah, dan bebas dari sistem magic mistis. Nah, namun setelah itu akhirnya muncullah wabah-wabah besar pada abad-abad kegelapan atau Dark Age. Nah, di sini kenapa disebut zaman kegelapan? Karena jenis-jenis penyakit menular itu sangat menonjol pada zaman ini. Antara lain seperti pes, cacar, difenteri, campak, TBC, antraks, dan kusta. Nah, penyakit-penyakit ini membuat penderitaan yang sangat luar biasa sampai seolah-olah seperti mayat hidup atau living dead. Nah, di sini kemudian akhirnya itu dilakukan evaluasi untuk penderita-penderita kusta yang ditempatkan pada leper house. Nah, di sini wabah besar ini juga dikenal dengan Black Death yang terjadi di puncak abad ke-14. Nah, apa yang dilakukan? Yaitu dilakukan karantina untuk beberapa penderitanya. Nah, kemudian akhirnya muncullah the Golden Age of Islamic Medical. Nah, di sini bangsa-bangsa Arab di Timur Tengah telah menemukan beberapa sistem ilmu kedokteran atau kesehatan itu sendiri. Seperti dia akhirnya menemukan tentang cacing pita. Terus dari bidang farmasi dan farmakologi menemukan beberapa bahan-bahan untuk obat-obatan seperti benzoat, kanzen, saffron, parfum, sense, dan lainnya. Kemudian kita beranjak ke zaman pembaharuan. Nah, di sini banyak sekali yang terjadi baik dari keagamaan, politik, ekonomi, industri, hak asasi manusia, dan akhirnya mulailah ada inovasi pada dunia kedokteran dan kesehatan masyarakat. Nah, di sini mulai dikenal berbagai macam bakteri, cara mengatasinya, cara penularan penyakit melalui zat penularnya apa, kemudian cara pencegahannya bagaimana.
kemudian di revolusi industri itu akhirnya lahirlah konsep public health yang diawali dari terbentuknya undang-undang kesehatan pertama kali. Itu bertujuan untuk mengatasi masalah sanitasi lingkungan di beberapa daerah kumuh di kota London yang sering terserang wabah kolera sepanjang abad ke-19. Di sini akhirnya muncul beberapa bapak epidemiologi seperti John Simon. Ada juga Edward Jenner yang dia menemukan imunisasi silang untuk mencegah terjadinya penyakit cacar. Kemudian ada Bapak Kesehatan Masyarakat, Father of Public Health, yaitu Edwin Richards, yang di situ dia menemukan undang-undang kesehatan masyarakat pertama kali pada tahun 1848 di Inggris. Kemudian ada juga tokoh William Farm. Dia akhirnya menemukan tentang life table yang pengertiannya yaitu tentang health immune atau kekebalan pada manusia, kekebalan alami pada manusia. Kemudian kita beranjak pada konsep miasma. Di sini ada beberapa tokoh yang akhirnya sangat berperan seperti sanitasi reform dan sebagainya, bahwasanya akhirnya ditemukan lingkungan atau sanitasi lingkungan bisa berdampak untuk mengatasi masalah kesehatan. Kemudian memasuki era bakteriologi, di sini akhirnya muncul beberapa penemuan tentang kuman yang akhirnya dapat dilakukan pencegahan, misalkan vaksin anti rabies. Kemudian dikenal juga tentang natural history of disease dan pencegahannya. Kemudian untuk mengatasi tifus, untuk mengatasi tetanus, BCG. Yang terakhir adalah tentang basic science era. Nah, di sini ini mulai bergeserlah dari clinical science era menjadi communication era. Nah, di sini ada konsep community health, bahwasanya suatu community health ini unsur-unsurnya adalah peran aktif masyarakat atau aktif community partisipan untuk mengatasi suatu masalah kesehatan, dan keikutsertaan dan dukungan dari tokoh masyarakat setempat, serta masyarakat itu tidak dianggap serta-merta hanya sebagai objek sasaran, tetapi mereka dianggap sebagai subjek yang dapat terlibat aktif dalam menyelesaikan masalah kesehatan. Kemudian juga ada sektor lain atau lintas sektor yang harus diikut sertakan dalam mengatasi masalah kesehatan ini. Nah, pendekatan community ini akhirnya juga diterapkan pada dunia kedokteran yang akhirnya ada istilah kedokteran masyarakat, bukan hanya kedokteran klinis. Berikutnya adalah periode ilmu kesehatan masyarakat. Jadi, tahap dari ilmu kesehatan masyarakat ini, tahap induk dari ilmu kesehatan masyarakat adalah ilmu kedokteran. Nah, di sini ada beberapa tahapan, yaitu ada tahapan empiric health area. Nah, di sini itu pada zaman
kegelapan, terutama pada abad-abad pertengahan, itu mulailah baru muncul pembaharuan pada abad pembaharuan. Nah, di tahap empirik itu adalah tahap di mana masih belum banyaknya atau belum canggihnya peralatan kesehatan dan juga cara penanganan kesehatan. Kemudian pada basic science era ini di sini sudah mulai melihat single causal of disease yang akhirnya dapat melihat penyebab dari suatu penyakit walaupun hanya baru sedikit penyebab. Kemudian di tahap ketiga itu dapat melihat clinical science area yang di sini adalah tema utamanya adalah dunia kedokteran. Kemudian public health era. Di sini adalah zaman di mana kedudukan era public health itu dengan segala bentuk upayanya menjadi lebih mantap dan lebih berkembang, khususnya yang berkaitan dengan dunia pendidikan tinggi. Yang dulunya bidang kedokteran itu hanya berfokus pada clinical central menjadi community oriented. Materi pengetahuan IKM pun banyak berkembang dalam dunia ilmu kedokteran. Nah, kemudian bagaimana tahapan atau perkembangan dari public health era? Di sini bermula dari tingkat pertama itu adalah pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat. Itu awalnya hanya pada upaya pelayanan pengobatan di klinik-klinik saja. Kemudian tahap keduanya itu upaya pengobatan berkembang ke poliklinik, BKIA, rumah sakit, di mana pelayanannya mencakup upaya-upaya yang juga tergolong preventive treatment, yaitu upaya pencegahan agar orang yang awalnya ke situ untuk sakit, dia bisa tidak datang lagi untuk sakit. Kemudian tahap ketiga itu ada upaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dikembangkan atas basic health system. Nah, di sini dikenal juga istilah integrated health system, di mana kita melihat adanya mulai ada puskesmas-puskesmas yang didirikan. Di tahap keempat itu pelayanan kesehatan masyarakat sudah berorientasi secara lintas sektor atau lintas disiplin ilmu, karena suatu kesehatan itu masalah kesehatan bisa diatasi dengan pendekatan dari sektor lain yang juga sangat berhubungan dengan kesehatan. Nah, ini adalah merupakan inti dari ilmu kesehatan masyarakat. Public health itu sendiri diartikan sebagai suatu seni dan ilmu untuk melakukan promosi baik itu kesehatan fisik, mental, dan juga melakukan pencegahan terjadinya penyakit. Kemudian di sisi lain, public health juga merupakan suatu pendidikan untuk masyarakat, terutama tentang isu kesehatan. Seperti misalkan untuk saat ini memberikan isu yang benar tentang vaksinasi, jangan sampai ada berita-berita melenceng tentang vaksinasi, misalkan dengan vaksinasi itu dapat menjadi kematian. Kemudian analisis baik dari politik, sosial, dan dimensi etika dari kesehatan. Di sini itu berarti saat ada masalah kesehatan harus dianalisis dari berbagai segi, baik dari politik, sosial, etika, agar tidak terjadi kesalahan diagnosis. Kemudian dilakukan pencegahan penyakit epidemik agar tidak menjadi lebih parah dan terjadi pandemi, serta mencegah penyebaran penyakit. Nah, kemudian melindungi dari bahaya
lingkungan dan juga melindungi terjadinya atau mencegah terjadinya kecelakaan. Kemudian melakukan promosi dan tentang dan juga kebiasaan berperilaku hidup sehat. Misalkan cuci tangan dengan sabun itu sudah diajarkan sejak anak usia dini. Kemudian merespon jika adanya disaster atau suatu bencana dan melakukan asestin atau melakukan pendampingan masyarakat untuk dia pulih atau recovery dari suatu bencana. Kemudian juga melakukan pengukuran atau menjaga kualitas dan akseptabilitas atau kemampuan dari pelayanan kesehatan sehingga dapat mempunyai kualitas yang baik. Kemudian melakukan promosi kesehatan dengan cara pelayanan, penelitian, dan juga pengajaran. Kemudian mendeterminasi penyebab dari suatu masalah kesehatan itu apa saja dan cara pencegahannya bagaimana. Kemudian melakukan servis pencegahan pelayanan, pencegahan klinik dari beberapa provider, misalnya puskesmas, rumah sakit. Ini adalah topik pembahasan keempat kita tentang pengembangan ilmu kesehatan masyarakat. Nah, di sini terlihat bahwa sebenarnya perkembangan ilmu kesehatan masyarakat itu bermula dari zaman kerajaan-kerajaan kuno di Indonesia. Nah, saat itu nenek moyang kita itu sudah bisa melahirkan primitif medical, yaitu pengobatan secara primitif, dan juga ada juga dukun tradisional yang berperan aktif dalam bidang pengobatan dan penyembuhan penyakit serta mengatasi wabah-wabah. Nah, namun juga ada pengobatan batra, yaitu pengobatan tradisional yang sudah ada sejak dulu namun tidak tercatat data kesehatannya. Nah, data kesehatan masyarakat itu baru ada setelah zaman penjajahan VOC yang di situ mencatat sejarah pada tahun 1951 Dr. V. Bos itu mendirikan sekolah dokter Jawa. Nah, di sini itu untuk apa? Untuk mendidik orang-orang pribumi untuk menjadi pembantu dokter Belanda. Nah, tugas utamanya adalah melakukan vaksinasi cacar. Nah, lama sekolahnya berapa tahun? Selama 2 tahun. Nah, tahap awal pendidikan dan persyaratan masuk tingkat ini itu bermula dari peralihan status Tovia dan Nias di Surabaya. Nah, upaya-upaya kesehatan yang dikembangkan oleh penjajah Belanda ini pada umumnya hanya berbentuk upaya kuratif yang terutama untuk anggota militer Belanda. Nah, namun akhirnya Raffles itu relatif berpikir atau relatif memperhatikan, akhirnya didirikanlah suatu rumah sakit yang sekarang dikenal dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo itu untuk melayani kesehatan masyarakat sipil atau penduduk sipil. Nah, upaya-upaya preventif itu akhirnya mulai dirintis untuk mencegah merajalelanya penyakit infeksi pada waktu itu seperti penyakit cacar, penyakit kusta, kemudian ada juga malaria, pes.
Kemudian didirikan juga Dinas Kesehatan Rakyat atau Dinas Kesehatan Sipil. Nah, di sini itu pada awal abad ke-20 Dinas Kesehatan Sipil ini akhirnya berubah menjadi Dinas Kesehatan Rakyat. Nah, status dinas ini adalah Dinas Kesehatan Penduduk Pribumi yang mulai banyak diperhatikan. Nah, dalam dinas-dinas ini ada beberapa sub-sub dinas yang menangani upaya-upaya kesehatan masyarakat seperti bagian sanitasi, karantina, pemberantasan malaria, pemberantasan pes, dan berbagai propaganda hygiene sanitasi atau penyuluhan kesehatan hidup sehat. Nah, kemudian berkembanglah pendidikan kedokteran di Indonesia. Yang awalnya tadi pengobatan hanya dengan primitive medical dengan teknik the art of healing, kemudian juga pengobatan supranatural, pengobatan alternatif dan pengobatan paranormal lainnya, kemudian akhirnya berkembang keberadaan dokter-dokter hasil pendidikan ala Belanda di Indonesia ini akhirnya banyak membuahkan hasil dan akhirnya kesehatan masyarakat pribumi sedikit diperhatikan. Nah, bagaimana peranan dari kedokteran pribumi atau dokter pribumi? Adanya pendidikan kedokteran ala barat itu untuk pribumi akhirnya mulai sebagai dokter Jawa atau mantri cacar yang waktu itu memang penyakit cacar sangat banyak. Nah, kemudian dia akhirnya bisa menjadi suatu kedokteran atau suatu ilmu kedokteran yang mulai berkembang di universitas atau pendidikan di Indonesia. Nah, setelah itu lahirlah Fakultas Kesehatan Masyarakat yang pertama kali atau era public health atau public health era, yang di situ pertama kali adalah di UI. Kemudian ada juga akhirnya meluluskan D3 sarjana, kemudian sarjana atau S1 dan S2 atau bahkan sekarang doktoral. Nah, kemudian proyek pengembangan FKM se-Indonesia itu sampai sekarang akhirnya yang bisa kalian lihat di berbagai universitas sudah banyak sekali jurusan atau prodi atau fakultas kesehatan masyarakat. Karena memang ilmu kesehatan masyarakat ini sangat pesat perkembangannya, sampai sekarang pun bisa terlihat yang akhirnya sanggup semacam lifelong education. Nah, ini adalah UAS kita yang di dalamnya mengandung arti bahwa menuntut ilmu itu sangatlah penting, dan dengan menuntut ilmu itu juga bisa memberikan manfaat untuk diri kita dan orang lain. Demikian paparan materi siang ini. Silahkan jika ada pertanyaan bisa kita tanyakan di jam diskusi. Ini adalah sumber atau materi yang saya ambil dari sini. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.